Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah Benaka Maeswara dengan NIM 23051204034 dari kelas Teknik Informatika 2023A akan melanjutkan praktikum keamanan data dan informasi, yaitu praktikum tentang VPN. Kali ini kita akan mencoba melakukan koneksi menggunakan Office to Office. Yang sebelumnya kita menggunakan Client to Office, sekarang kita akan melakukan Office to Office. Langsung saja untuk tata caranya seperti berikut. Untuk settingannya sama seperti minggu sebelumnya yang Client to Office. Cuma nanti kita akan berubah adanya di bagian sini. Kita langsung aja kita mulai mencoba. Untuk settingannya akan saya skip karena sama seperti minggu sebelumnya. Jadi untuk settingan lengkapnya bisa dilihat pada minggu sebelumnya. Ininya juga masih sama. Kita menggunakan topologi yang sama bentukannya. Kita langsung saja lanjutkan di sini. Kita akan melakukan coba tes koneksi ping. Kita buka dulu A1 dan B1. Oke, di sini sudah. Kita akan mencoba membuka terminal. Ini juga kita buka terminal. Sekarang kita akan mencoba tes ping menggunakan dari router customer A dan customer B. Untuk destination 1 kita coba. Bisa ya? Di sini kita terkoneksi sama seperti sebelumnya. Lalu kita cancel. Kita ping lagi untuk 2210. Ya, 2210 juga udah bisa. Dan yang terakhir yang harusnya gagal adalah ping 192.168.1.11. Kita ke office yang sana, jadi harusnya ke 211. Nah, gak bisa kan ya, unreachable. Kita cancel, kita coba ping juga di networknya sendiri, yaitu 111 juga udah bisa ya. Oke, untuk yang di sini kita anggap sudah selesai. Jadi untuk sama seperti minggu sebelumnya, yaitu pada 111 dia bisa, ke 2210 juga dia bisa, tapi untuk ke PC B1 dia tidak bisa. Karena dari PC B1 juga kita harusnya mendapatkan hasil yang sama ya. Kita mulai ping dulu ke routernya. Ini adalah salah satu IP address yang ada di router. Nah, di sini bisa ya. Kita selesai, lalu kita coba ping 11110. Di sini juga bisa dilihat sendiri di sini kalau juga tersambung. Kita cancel lagi. Lalu yang terakhir kita ping PC A1 111. Ya, di sini nggak bisa ya. Sekarang karena kita perlu nge-capture, jadi kita akan coba tracing route-nya. Mulai dari yang pertama tadi pakai tool. Yang sini dulu, tool trace route 111. Ya, langsung ya. Cuma perlu satu karena ini emang
tangan dari router, yaitu di sini mengarah ke router 1 R1. Lalu kita coba tool traceroute 222 10. Nah, ini dari tangan 1 ke router 1, lalu ke router R2, dari router R2 kita ke R3, dari R3 kita ke router customer switch customer B ya. Router customer B ya, benar. Lalu selanjutnya kita coba yang sini juga kita traceroute. Ini belum, kurang satu lagi. Traceroute ke 192.168.2.11. Kita coba. Nah, dia berhenti stop di router customer A ya, nggak bisa lanjut kemana-mana. Oke, sudah. Di sini kita coba juga yang di sini traceroute 2223. Dia bisa. Terus kita ini itu lagi traceroute ke 11110. Ini juga bisa ya. Jadi dari router customer B dia akan ke router 4. Router 3 dulu. Dari router 3 dia akan ke router 2, lalu dari router 2 akan ke 1. Lalu menuju ke router customer A, tempat dimana IP ini berada. Lalu yang terakhir kita nyoba kalau ke PC apakah ada sambungannya. Nah, di sini nggak bisa ya, dia stopnya di router customer B. Kita cancel. Nah, sekarang bagaimana caranya agar bisa tersambung? Kita di sini harus sama seperti sebelumnya. Kita ke router customer A, lalu kita ke PPP, lalu kita ke PPTP server, kita enable, lalu kita apply, kita oke. Lalu sekarang kita ke secrets, kita tambahin, kita pakai namanya user 1, passwordnya juga user 1, servicenya PPTP, terus ini profile default encryption, lalu kita masukkan local addressnya sama seperti sebelumnya 10.1 dan remote addressnya 10.10.10.2. Lalu kita apply, kita oke. Sudah ada ya di sini ya, remote address ya, local address ya, terus profile default encryption pakai PPTP server. Lalu kita ada nama dan username dan passwordnya. Oke, sekarang caranya gimana untuk loginnya? Kalau sebelumnya kan kita langsung login di PC-nya ya, kita buka di sini. Terus kita bentar, kita langsung ke network connection ini ya. Lalu kita tambahin create new connection. Tapi kalau sekarang kita office to office, dia beda. Caranya gimana? Dia akan tetap ke PPPP. Setelah itu kita bakal ke interface tambah PPTP client. Kita pakai dial out, connect to 11110. Lalu usernya pakai user 1, passwordnya juga user 1. Lalu kita pakai semuanya. Kita apply. Harusnya udah tersambung ya ini ya.
Kita coba lihat di IP interface-nya ya. Nah, ini PPTP out. Ada IP baru yaitu di sini 10.10.1 dan 10.10.2 harusnya. Ya, di sini 10.10.2, lalu di sini IP address-nya 10.10.1. PPTP user 1 dan PPTP out 1. Kita lanjutkan. Dari sini ini sudah benar, ini juga sudah benar. Karena kita harus menambahkan routing lagi baik di router pusat maupun di router cabang. Pertama kita ke router customer A, lalu kita IP, kita masuk ke root. Dilihat di sini semua reachable ya. Lalu kita masukkan IP root at destination address-nya 192.168.20/24 dengan gateway-nya 10.10.10.2. Kita semuanya udah oke, kita apply, kita oke. Nah, ini reachable PPTP 1. Lalu kita selanjutnya dari router customer B. Bentar. Lalu kita ke router customer B. Kita nambah juga di sini IP root. Mana root? Nah, IP root. Lalu kita tambahkan 192.168.1.0/24 dengan gateway-nya 10.10.10.1. Terusnya nanti reachable dari PPTP out ya. Di sini reachable PPTP user 1, yang di sini reachable PPTP out 1. Sekarang kita akan nyoba ping menggunakan PC. Untuk sebelumnya harusnya pasti belum bisa ya. Sekarang karena kita sudah menambahkan, harusnya kita bisa. Kita coba dari ini dulu. Ping 192.168.2.11. Nah, sudah bisa ya. Kita coba ping 12 juga udah bisa. Sekarang kita ke PCA 2. Bentar, mari kita buka PCA 2. Nah, sini juga udah aku setting tadi sebenarnya itu. Sekarang kita coba ping 192.168.2.11. Nah, 2.11 bisa. Ini tadi salah, ini benar nih, tidak benar. Di sini samping 192.168.2.12. Ini bisa. Berbeda sama yang office, yang client to office. Kalau client to office yang bisa mungkin cuma kalau dia pasangnya di PCA 1 ya cuma PCA 1 saja yang bisa nyambung. Tapi kalau office to office dia secara bolak-balik kedua belah pihak bisa saling sambung menyambung. Kita coba ke yang selanjutnya, ke B1. B1 ini juga udah reachable ya, jadi kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. 8.1.11 ya, sudah bisa. Sekarang kita ping 192.168.1.12. Ini juga udah bisa. Sekarang kita ke PC B2.
ping 192.168.1.11. Terus kalau sudah, sini kita coba ping 192.168.1.12. Di sini juga udah bisa, semuanya sudah bisa. Setelah disambungkan, terus kita coba test rootnya, kita tracer. Mulai dari ini ya dulu ya, karena tadi kan nggak bisa ya. Sekarang kita coba pakai dari sini. Kita tuh tracer lagi 192.168. Karena ini dari PC itu ya, dari router 1, jadi kita ke sini. Nah, dia langsung nembak ya ke bagian router customer B-nya. Lalu dia akan langsung ke PC 11. Sekarang kita coba di sini juga, lalu kita trace root kok di command pakai tracer 192.168.2.11. Nah, dia bisa. Itunya tipe ya. Nah, bisa ya. Jadi dari dari IP kita, IP PC-nya, lalu ke router, dari router langsung ke 10.10.2 itu tadi, ke jalur tengahnya 10.10.1 sama 10.10.2, lalu langsung ke PC B1 ya, bener. Sekarang kita coba ke PC A2 nya. Mana PC A2 nya? Nah, ini kita coba threshold juga 192.168.2.11. Nah, dia juga sama ya, kurang lebih sama PC A1. Lalu kita ke B1 juga, kita coba threshold 192.168. Karena ini PCB, jadi kita pakai alamatnya 1. Nah, dia juga bisa kurang lebih sama kayak yang tadi. Dia bakal langsung ke 10.10.1, yaitu IP address-nya untuk yang VPN, yang source ininya. Lalu kita ke B2 ya, sekarang ke B2. Kita transfer juga di sini 92.168. Di sini juga sama, dari IP bawaan PC-nya, lalu dia akan nembak ke router langsung dari router jalur tengah, menggunakan langsung tanpa melewati router 1, router 2, router 3, router 4, langsung ke router customer A, dan berhentian terakhirnya di PC A1. Dan yang terakhir yang belum aku coba di sini, yang di sini ya. Kita new terminal, satu trace root 192.168.1. Salah, kebiasaan ya teman-teman. Kalau di sini namanya trace root, bukan tracer, nggak disingkat. Jadi kita coba lagi. Nah, dia bakal langsung ke router customer A, dan terakhir ke PC A1.
Oke, sudah. Sekarang kita nambahin port forwarding, kita bakal ke sini, kita buka my dokumen, lalu kita cari di my computer, scroll disk C, SMMP, htdoc. Ini kita bisa ganti harusnya bentukannya. Nah, ini indeks PHP nya kita dilihat aja. Ya, ini kita edit. Nah, kita ganti jadi selamat datang di server A1 Luktaser. Oke, sudah ya. Di sini kita hapus itu. Lalu kita nyalakan XAMPP nya. Udah nyala ya XAMPP nya di sini examnya. Terus kita akan nyoba akses melalui B1 ya, berarti dari sini kita pakai jaringan VPN nya. Kita coba 192.168.1.11. Sebentar. Oke, kita lanjutin, kita coba lagi, kita try. Nah, ini udah bisa. Kita sekarang harus ngapain sih? Dari sini kita bakal, sebentar, mana aku mau nyari dulu. Sekarang kita akan matikan semua VPN-nya, lalu kita mencoba akses kembali webnya. Caranya gimana? Kita buka lagi ini admin. Lalu kita ke PPP-nya, di sini kita disable dulu. Yang di sini juga kita disable dulu PPP-nya. Ini nggak ada ya, seperti bisa disable. Lalu kita coba ping lagi di sini. Nah, kita di sini udah nggak bisa ya kita ping. Baik, di sini juga kita coba ping 192.168.11. Nah, di sini juga nggak bisa ya, sudah kita ping. Lalu gimana caranya biar bisa ke webnya ini? Harusnya ini kalau misalnya kita bikin ini, lalu historinya kita hapus dulu. Kita delete. Ini kita coba nyambung lagi ke, dia nggak bisa ya harusnya. Nah, dia nggak bisa. Lalu gimana biar dia bisa? Dia sekarang kita ke router A1 di sini. Lalu kita nambahin firewall rule-nya. Nah, firewall NAT tambahin di sini destination NAT, chainnya destination NAT, actionnya juga di sini destination NAT, destination addressnya di sini 1110, destination protokolnya kita nyalain TCP, portnya 80, itu addressnya. Sekarang kita actionnya tuh addressnya kita bakal ngarahin ke 111. Kita apply. Oke, nah sudah. Nah, karena
karena kita di sini udah menambahkan firewall baru buat menghubungkan dari langsung, jadi kita coba aja ke 1110 dengan itunya 80. Nah, dia bisa ya tetap tersambung ke server A1. Nah, gimana kok misalnya kita mau nambahin di A2 juga? Kita coba, kita cari A2-nya di sini. Nah, ini kita start. Kita coba hubungin ke localhost-nya dulu. Nah, localhost-nya dia sudah masuk ke A2. Caranya gimana? Kita harus masuk ke sini lagi, lalu kita tambahin, kita ininya pakai destination NAT. Terus destination address-nya kita masukkan 1110 di sini, lalu kita protokol TCP, destination port-nya kita masukin 90. Lalu ininya nggak ada, actionnya kita masukin destination NAT juga. Kita masukin addressnya 198 112 di sini dengan portnya 80. Kita lihat lagi udah bener semua. Kita apply, kita oke. Sekarang kita coba kalau misalnya kita nambahin 10 port 90. Nah, dia akan masuk ke PC A2. Jadi kita bisa nyambung ke A1 dan A2. Sebenarnya destination address ini tidak perlu sebenarnya ditambahkan karena kita cuma punya satu destinasi. Tapi nanti kalau misalnya kita nambahin mungkin PC C, PC D, ini akan sangat diperlukan biar kita bisa lebih jauh lagi mengarahkannya. Jadi kita di sini sudah selesai untuk praktikum pada hari ini, yaitu pertama kita tadi sudah melakukan menyambungkan office to office. Jadi dengan kita menggunakan server office to office kita bisa langsung saluran bolak-balik, nggak seperti yang kemarin client to office yang cuma dari misal kita masuk ke pasang VPN di B1 dia hanya bisa ya B1 itu aja, nanti PC-PC yang lain tidak bisa nyambung. Kalau di office to office ini beda, jadi bisa bolak-balik antara kantor yang satu dengan kantor yang lainnya yang juga tersambung di situ. Kita juga sudah mencoba port forwarding, yaitu kita menggunakan PC A1 sebagai servernya dan juga PC A2 sebagai servernya, dan lalu kita mencoba agar bisa sambung kedua-duanya. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.